Nah, seperti ini. Silakan kalian blok mulai dari judulnya di atas sampai ke bawah seperti ini. Untuk row index 6 ini artinya ada pada baris keberapakah iuran yang akan kita cari jawabannya. Tinggal kita hitung. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dengan penjelasan yang sangat sederhana sehingga akan mudah dipahami oleh kalian yang masih pemula. Soal latihannya juga dapat kalian download secara gratis dan bisa menyimak sambil berlatih. Sebelum memulai, kalian boleh download dulu file latihannya di deskripsi video untuk memudahkan kalian dalam menguasai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Pertama-tama, saya akan coba sedikit memberikan gambaran ya mengenai dua tabel bantu yang ada di bawah sini. Nah, ini adalah tabel acuan kita sebenarnya, atau kalau bahasa sederhananya tabel contekan gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya itu sudah ada di sini semuanya. Cuman yang menjadi kendala berikutnya adalah untuk kedua tabel ini cara bacanya kan beda ya. Contoh misalnya di tabel gaji itu dia judulnya di bagian atas, kemudian isinya di bagian bawah. Nah, untuk pembacaan dari atas ke bawah seperti ini disebut dengan tabel vertikal. Atau nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk bisa membaca tabel yang ada di sini. Sementara yang kedua, pada tabel iuran, judulnya ada di kiri, kemudian isinya di sebelah kanan. Begitu juga di bawah sini ya, dibaca ke kanan. Nah, maka untuk tabel dengan model seperti ini disebut dengan tabel horizontal, atau nanti kita akan menggunakan rumus HLOOKUP untuk bisa membaca tabel ini. Nah, setelah kalian paham bagaimana cara membaca tabel masing-masing pada kedua tabel bantu ini, sekarang kita akan langsung masuk ke tabel soalnya. Oke, baik, kita akan mencari gaji pokok ya. Nah, gaji pokok kalau kita mengintip pada tabel bantu di bawah, itu letaknya di sini ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk tabel di sebelah kiri ini dia dibaca secara vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, berarti rumus yang harus kita masukkan di sini adalah sama dengan VLOOKUP seperti ini. Karena untuk huruf V di depan rumus VLOOKUP ini adalah singkatan dari vertikal. Setelah itu kita boleh aktifkan dengan menekan tombol tab. Nah, di sini akan muncul panduannya. Sekarang kalian fokus saja mengikuti panduan yang dimunculkan pada white box atau kotak putih di bawah sini. Acuan selanjutnya adalah kita tinggal melihat mana panduan yang berwarna hitam tebal. Nah, kalau kita lihat di sini adalah lookup value ya. Itu artinya kita diminta memasukkan lookup value pada urutan rumus VLOOKUP-nya. Lookup value itu adalah sel yang menjadi acuan dalam menentukan nilai tertentu pada tabel bantu, dan letaknya itu ada di tabel soal. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, untuk penentuan gaji pokok, tunjangan, transport maupun iuran itu semuanya berpatokan pada goal ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk sel acuannya adalah goal atau golongan. Karena lookup value itu letaknya di tabel soal bukan tabel bantu di bawah, berarti kita bisa mengklik pada sel di sini. Kenapa di baris pertama? Karena kita sedang mengerjakan pada baris pertama, maka sel acuannya juga harus mengambil pada baris pertama juga. Kayak gitu ya. Lanjut, tanda baca di samping lookup value ada koma, maka saya masukkan koma. Kalau misalnya di komputer kalian munculnya titik koma, ya kalian ikuti tanda baca yang muncul di situ. Next ada table array. Nah, ini penjelasannya adalah tabel bantu. Jadi di mana letak dari pertanyaan yang akan kita carikan jawabannya. Ini kan yang ditanyakan adalah gaji pokok ya. Maka disitulah table array-nya atau tabel bantunya. Berarti kita diminta memblok tabel bantu yang memuat gaji pokok yang sedang kita cari ini. Berarti yang ini ya. Nah, seperti ini. Silakan kalian blok mulai dari judulnya di atas sampai ke bawah seperti ini. Untuk tulisan tabel gaji di atas ini nggak usah diblok ya, karena dia tidak termasuk ke dalam tabel. Setelah itu kita harus mengunci table array ini agar nanti tidak bergeser ya pada saat kita melakukan duplikasi atau drag and drop. Caranya adalah dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Cukup tekan satu kali saja. Nah, apabila di komputer atau laptop kalian itu tidak dapat memunculkan simbol absolut berlogo dolar seperti ini, maka kalian harus menggunakan bantuan tombol Fn ya. Caranya tekan tombol Fn, tahan, lalu tekan F4 satu kali. Lanjut, masukkan lagi tanda bacanya, koma, kemudian berikutnya call index 6. Call index 6 ini pengertiannya ada pada kolom keberapakah gaji pokok yang sedang kita cari jawabannya. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja mulai dari kolom pertama ini ya, golongan 1, gaji pokok kolom ke 2. Berarti kita bisa input di sini angka 2 atau kolom kedua. Tanda baca lagi, koma, kemudian terakhir ada range lookup.
Range lookupnya kita menggunakan false ya, karena kita ingin menampilkan data yang sama persis dengan yang tertera pada tabel bantu ini. Kita boleh aktifkan false-nya seperti ini, kemudian balas kurung, enter untuk melihat hasilnya. Lalu kita duplikasi ya, arahkan ke pojok kanan bawah sampai plus hitam seperti ini, kemudian kita double klik. Kita coba cek ya, untuk golongan 1A gaji pokoknya 2,5 juta, betul? 1C 3,5, betul? 1B 3 juta, betul. Sementara untuk tunjangan dan transport sama saja penggunaan rumusnya, yang membedakan hanya posisi kolomnya ya. Kalau tadi gaji pokok kolom kedua, nah tunjangan ini ada pada kolom ketiga, transport kolom keempat. Karena pola rumusnya sama, jadi saya copy saja rumusnya seperti ini, saya blok, kemudian saya Ctrl C, lalu saya masukkan di sini Ctrl V, kemudian saya tinggal ganti kolomnya untuk tunjangan kolom ke-3, enter. Duplikasi. Kemudian di sini saya paste lagi, lalu saya ganti menjadi kolom ke-4 ya untuk transport. 1, 2, 3, 4, enter. Nah ini dia hasilnya udah muncul. Untuk penghasilan kotor kita akan menggunakan rumus total atau sum. Nah penjelasannya silakan kalian cek pada kartu di sebelah pojok kanan atas layar kalian. Oke, saya masukkan rumusnya sama dengan sum, aktifkan. Lalu kita blok areanya yang akan kita jumlahkan. Jadi ada 3 penghasilan ya yang didapat, gaji pokok, tunjangan, transport. Enter, ini dia penghasilan kotornya sekian. Untuk iuran, nah iuran ini letaknya ada pada tabel sini kan. Dan pola bacanya beda lagi, judulnya di sebelah kiri, isinya sebelah kanan. Berarti dia dibaca dari kiri ke kanan, begitu juga di bawah sini. Karena dia dibaca secara horizontal, maka rumus yang kita gunakan adalah HLOOKUP. Huruf H di depan lookup ini adalah singkatan dari horizontal. Jadi kita akan membaca tabel di bawah ini secara horizontal. Begitu maksudnya. Aktifkan, kemudian masukkan lookup value. Lookup value-nya masih sama ya, karena patokannya masih berdasarkan golongan. Kita klik lagi sel golongan di baris pertama, kemudian tanda baca, lalu blok table array-nya. Nah sekarang yang menjadi tabel array-nya adalah ini. Karena yang akan kita munculkan sekarang adalah nilai iuran. Paham ya? Kunci dengan menekan tombol F4 atau Fn F4, lalu tanda baca koma. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Kalau tadi call index 6, sekarang row index 6. Untuk row index 6 ini artinya ada pada baris keberapakah iuran yang akan kita cari jawabannya. Tinggal kita hitung. Goal adalah baris pertama, iuran baris ke-2. Berarti boleh kita masukkan angka 2, range lookupnya sama ya, kita menggunakan false. Balas kurung, enter. Kita duplikasi. Dan yang terakhir adalah penghasilan bersih. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya ya, operator aritmatika. Kita cukup mengurangkan saja penghasilan kotor dikurangi iuran. Rumusnya sama dengan klik penghasilan kotor kurang tanda minus ya, klik iuran, enter. Sisanya double klik. Gimana? Semoga penjelasannya dapat kalian pahami ya, dan dapat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan kalian di kantor. Jika ada pertanyaan atau usulan pembahasan konten berikutnya, silakan langsung aja ketikkan di kolom komentar. Subscribe dan nyalakan loncengnya buat yang belum ya, biar gak ketinggalan setiap konten terbaru yang saya upload di channel Belajar Komputer dari Nol. Oke.